Itu yang menjawab kenapa ibu-ibu gampang gemuk, susah kurus. Gue pernah ada di titik terberat gue, Berapa? itu di 150 kilo. Sebenarnya jalan 45 menit ini bisa nggak sih nurunin berat badan? Sekarang berikut tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iti. Nah mungkin kalian belum ngeh ya. Sekarang kita ini mau membahas soal apa yang orang lagi bicarain banget di luar. Jadi kemarin berat badan aku tuh 74 kilo. Cukup berat banget untuk ukuran tinggi badan aku yang hanya 158 cm. Dan akhirnya aku pergi memperbaiki gizi aku ke seorang dokter gizi. Dan alhamdulillah di hari ini berat badan aku tinggal 62 kilo. Aku bangga juga sama diri aku sendiri. Karena kalau nggak kita bangga, gimana kita orang lain bisa bangga? Kita harus bangga sama diri sendiri. Terus udah gitu, apa yang aku lakukan tiap hari kalau kalian lihat IG story aku setiap hari melakukan jalan 45 menit. Apakah jalan 45 menit itu bisa menurunkan berat badan? Apakah itu efeknya emang secanggih itu? Aku nggak akan jawab karena di sini udah ada Dr. Yusri Dino. Halo. Dari Jogja. Ya. Nah ini juga di sebelahnya ada sahabat aku, sahabat lama aku. Dulu kita kenal, kamu masih kerja di Kompas TV ya? Masih jadi Tahun talent berapa ya? koordinator di 2012. Itu waktu itu Wita gede banget, cantik, tetep pede. Iya Tetep pede. Selalu kalau itu ya. Iya, dia tuh gede banget, dia tetap pede, dia happy, dia nggak membatasi makan dan nggak ada masalah apa-apa ya. Win. Berapa berat lo dulu? Dulu itu waktu masih di Kompas itu Iya. di 135. 135. Oke. Tapi gue tambah besar. Itu tuh, itu berat apa harga baju? 135.000. Iya, gue gak pernah di bawah 100 seumur hidup gue. Nggak pernah ya? Nggak pernah Dari di bawah- kecil berarti? Dari kecil aku udah gemuk dong. Oke. Jadi aku tuh gak pernah di bawah 100 kilo pokoknya dari usia 17 tahun sampai sekarang. Oke. Ya, terus gue pernah ada di titik terberat gue Berapa? itu di 150 kilo. Jangkep tuh, pego, ya kan? Kita harus Pego. tepuk tangan, tetap Tepuk bangga. tangan. Kita fair, kita harus fair. Iya dong, iya dong. Bangga. Atau mesti dimunculin dokter waktu masih muda sama yang sekarang kayak apa? Oh boleh. Boleh ya? Perbandingan ya, Katia yang dulu, yang sempet gendut banget, Nah. sama yang sekarang. Sama dokternya juga, dokternya yang waktu masih sekolah sama yang sekarang. Oke, Sama ada. aja kali bentukannya. Oh beda dong, Oh, kita iya. lihat ya. Bagus Beda mana? dong. Apa yang memutuskan kayaknya gue harus menurunkan berat badan? Karena kalau gue lihat di Instagram lo happy, lo tetap dengan berat badan hampir 150 kilo bahkan 150 kilo lo bisa jalan-jalan ke pantai, ke luar negeri kemanapun Bisa itu, cantik, lo tetap pede. bisa pakai bikini, Oh. ya kan? Dan lo bisa tetap pede. Apa yang akhirnya bisa membuat lo kayaknya gue harus turun berat badan? Kalau misalkan kalian pernah dengar kata-kata orang gemuk itu penyakitan, dan itu terjadi di diri gue. Kalau buat semua yang nonton ini ngerasa baik-baik aja ya silakan, tapi buat gue itu sudah ada efeknya gitu. Dan benar bahwasanya waktu gue gemuk banget, gue nggak sehat gitu. Jadi itu yang bikin gue pengen merubah gaya hidup sebenarnya. Sekarang berat berapa? 95 kilo. Dari 150 ke 95 berarti lo turun 55 kilo. Oke, kita akan tanya-tanya langsung sama Dokter Yusri. Jadi ini Oke. banyak banget nih di luar sana yang sekarang ini alhamdulillah ya. Kalau menurut aku sharing aku yang sebenarnya nggak ada maksud buat nyuruh orang-orang atau kayak lo ikutin gua Yap, gitu. yap. Tapi akhirnya banyak orang-orang yang mengikuti jalan 45 menit. Oke, sebenarnya jalan 45 menit ini bisa nggak sih nurunin berat badan? Oke, bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Oke. Karena on teori dan on riset sebenarnya nggak beda jauh sama apa olahraga yang lain juga gitu. Jalan kaki asal konsisten, nggak skip, beneran dilakuin dengan serius, ya pasti ada kalori yang terbakar. Kan fokus utamanya kita jadi membesar itu poin pertamanya karena tubuh tuh nggak bisa nyimpan karbo dalam bentuk karbo, tapi kalau berlebih dia nyimpan dalam bentuk lemak.
Jadi pada saat aktivitas dan input masuk dan keluar nggak balance, ya pasti kan ada yang numpuk. Nah, jalan kaki menjadi salah satu faktor juga yang ngebantuin untuk akhirnya keluarin tuh kalori yang numpuk sebenarnya. Oke, jadi kalau penumpukan bisa kalori yang enggak, udah ada bisa turun. bisa dibantu dengan jalan kaki untuk bisa paling nggak yang tadinya mager, Netflix doang. Jadi kalau ada aktivitas yang buat jalan kan pasti ada yang lebih dikeluarin kan lebih banyak dibandingkan biasa. Oke, tapi pastinya nggak signifikan ya? Nggak signifikan. Nggak bisa kayak turun berat badan kayak aku, kayak Wita 55 kilo, aku Cuma dengan turun jalan ya agak 11 susah. kilo hanya dengan jalan. Ya. Itu harus dibantu dengan nutrisi yang tepat. Yes. Nah, sebelum kita membahas nutrisi, ngomong-ngomong, ini kan Dokter Yusri ini adalah dokter anti aging. Yes. Apa hubungannya dokter anti aging estetik dengan Nutrisi. nutrisi? Jadi yang namanya anti aging tuh cukup luas nih pilarnya nih Katia dan juga Wita. Jadi sebenarnya masuk anti aging itu kan kita di dalamnya tuh ada pilarnya tuh. Pilarnya apa aja tuh dok? Kita ngomongin hormon, kita ngomongin nutrisinya, kita ngomongin exercise-nya, ngomongin stresnya, ngomongin suplemennya gitu ya. Baru terakhir biasa dibungkus sama estetik aspek. Jadi sebenarnya justru yang nonton ini jadi ngerti nih kenapa sih akhirnya ada dokter estetik, dokter anti aging, dokter nutrisi. Iya. Kerjaannya tuh mirip-mirip, cuman akhirnya balik lagi ke pasiennya nih. Mau mulai dari part yang mana dulu nih? Oh nutrisinya dibenerin deh, nanti habis itu kita ngomongin hormonalnya, atau mungkin mau sekalian deh, atau mungkin mau estetiknya aja deh. Ya, itu masing-masing nanti juga tujuannya intinya goalsnya akan beda-beda. Cuman intinya kalau kita ngomongin berat badan, ngomongin nutrisi, ya partnya akan di situ-situ juga sebenarnya. Aku tuh sering share soal makanan aku. Wita, kamu juga sering share makanan Sering, kamu kan? sering. Gimana sih makan yang benar gitu? Kalau Wita sama aku udah jelas menunya beda. Betul. Kalian kalau mau tahu bisa lihat di IG story-nya Wita ya. Bisa. Wita IG-nya kita taruh di bawah nih, Wita. Aku pengen tanya nih, mungkin buat yang awam aja atau pengen yaudah Yang pengen general ya. general aja sebenarnya bagaimana cara mengatur pola makan yang tepat Untuk yang semuanya lah. semuanya. Balik lagi kita akan bahas yang general yang bisa di-apply oleh siapa aja. Tapi kalau kalian punya kondisi khusus, sebaiknya emang ke nutritionist, itu emang udah part mereka, atau dokter anti-aging, dokter estetik juga yang belajar itu pasti akan mengerti. Cuman yang bisa kita kasih tahu di sini sebenarnya tuh di Indonesia itu udah punya dari Kemenkes ya, dari itu udah punya konsep namanya konsep piring sehat. Aku selalu based on it sebenarnya dan semua orang pasti akan dari situ. Intinya konsep piring sehat itu adalah penyempurnaan, kalau kita suka dengarnya 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang nih udah yang 4 milenial nih konsep piring sehat. Jadi kalau sekali kita makan satu piring full gitu, kita bisa bagi tuh setengah porsi full tuh udah sayur buah dulu. Oh. Karbonya seperempat, proteinnya seperempat. Dulu aku makan nasi padang tuh 3, Oke. lauknya tuh 5. Wow. Tepuk tangan. Itu baru Belum bisa. lagi ada yang minuman manis, kan karbo lagi, kalori lagi, Minum gula es teh lagi. manisnya itu aku 12. Dengan es kan, Iya, dingin dong. banget. Bayangin kalau tadi konsep piring sehat mau sebanyak apapun karbo tapi cuma seperempat porsi gitu dari jumlah semuanya, otomatis in total seharian tuh kalori yang diasup mungkin jadi bisa lebih berkurang. Apalagi di usia 25 tahun ke atas semua orang itu sudah mulai penuaan. Jadi konsep anti aging itu semua manusia di usia 25 tahun sudah mulai turun untuk proses aging. Mau cewek mau cowok. Nanti di usia 35 ke atas hormon-hormon tuh decrease 25%. Yang bikin efeknya adalah massa otot jadi turun, massa lemaknya naik. Itu yang menjawab kenapa ibu-ibu gampang gemuk, susah kurus. Tuh. Jadi emang harus dijaga karena Oke. emang dari tubuh sendiri pun udah ada adaptasi sendiri. Udah ada warningnya Udah ya. warning, dia umur gitu. berapa. Oke, mungkin aku mau suggest aja buat teman-teman yang pengen nyobain jalan 45 menit terus mengatur pola makan. Ya. Nah, saran aku adalah itu tadi piring sehat yang udah disebutkan oleh Dokter Yusri, itu coba dijalankan. Tapi konsistensi juga penting. Itu. Ya, Betul. jangan sampai kalian mikir oke, hari ini makan siang, makan malam pakai piring sehat. Oke, besoknya Skip. ada makan padang lah, nggak apa-apa. Iya. Gitu nggak Nggak bisa. perfect. Itu benar-benar harus konsisten. Dan disiplin. Betul, itu adalah kunci. Nah, kalau aku dan Wita, kita menerapkan pola disiplin makan tepat waktu. Jadi pola makan aku itu pagi, jam 9 pagi, itu waktunya aku sarapan. Di-adjust. Lalu aku pilih lagi jam 12 siang, makan besar. Jam setengah 4 sore, aku makan snack sore. Ya. Jam 7 malam, aku makan malam. Jam 9 malam, aku ada snack malam. Wita? Kalau aku 6 kali. Oke. Bedanya aku jam 9 pagi itu aku sarapan. Aku jam 11 ada snack pagi. Jam 1 siang aku makan siang. Jam 4 sore ada snack sore.
jam 7 malam aku makan malam, sama jam 9 malam itu aku ada snack malam. Jadi itu bikin aku nggak lapar. Selama ini aku diet craving kan dok, Yes. ya lapar, nyiksa lah gitu. Ya. Ya yang ini tuh bikin aku baik-baik aja. Ya. Nah ini kan disesuaikan dengan Betul. kebutuhan dan memang adjustment kita sendiri. Beda-beda. Dan saya beda-beda sama yang nonton di rumah juga nggak bisa disamain. Iya. Pasti, dan misalkan nih ada orang yang wah saya tuh bangunnya tuh jam 4 subuh setiap hari. Kalau dia mesti sarapan jam 9 pagi amsyong. Iya, Ya, udah itu keburu. makanya. Iya kan? Heeh. Ya mungkin di dia udah hampir jam makan siang ya, berarti itu harus di-adjust. Kalian harus pilih makan pagi yang tepat untuk kalian sarapan jam berapa. Jangan Betul. benar-benar disamain sama kita persis Ya, plek-plek. ya. Perlunya dia tuh sebenarnya dia tuh nggak boleh nyiksa, Iya. nggak boleh bikin bete, nggak bikin jadi nggak enak. Stres. Iya, itu nggak bisa. Makanya aku pun kalau ke pasien tuh happy dulu baru mulai diet. Kalau lagi nggak happy jangan mulai. Satu, yang kedua goalsnya mau apa nih? Karena depend on goals. Kayak Wita, kayak pasti beda-beda kan goalsnya. Nah itu based on goals itu kita akan breakdown bareng nih. Maunya akan gimana sesuai metabolismenya. Jadi jangan juga terus akhirnya ngeluh kalau kok diet yang sama kayak teman aku dia kurus aku enggak. Ya mungkin emang sebenarnya tubuhnya nggak cocok. Asupannya berbeda, kan kebutuhan juga berbeda. Kayak misal bensin yang dipakai Wita untuk aktivitas sama bensin sama dia buat aktivitas kan akan beda-beda nih. Siapa tahu gue solar, gue Iya, bensin, ya kan? Penting, energinya akan beda nih, aktivitas akan beda, stresnya akan berbeda, hormonalnya akan beda, itu juga akan pengaruh banget gitu. Kayak jalan kaki juga sebenarnya kan kenapa kita ketemu 40 menit, 45 menit itu kan Yes. ada on teori sih di atas 30 menit. Betul. Nanti disesuaikan dengan tadi usia dan kondisi tubuh juga. Ada yang nanti dinaikin 45, ada yang udah bisa 60, Iya. ada yang balik ke 30 lagi, balik ke personal masing-masing juga Aku gitu. sekarang udah 60. Nah, Kamu? gitu. Kalau aku masih 30 di antara 30 dan Iya. 60 masih boleh. Karena di yang dewasa sih kita pakai ukuran segitu tuh udah cukup sih. Jadi ambil rata-rata biasanya di 40-45 menit. Iya, itu juga disesuaikan dengan Yap. usia biasanya gitu. Makanya sebenarnya yang paling tepat ya memang harus konsul dengan Iya, ahlinya betul. gitu. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengetahuan. Ini in general kan bisa Betul. diaplikasiin buat general. Cuma kalau ada kondisi khusus ya nanti tinggal bisa dipakai. Kita bahas soal olahraga. Karena Oke. ini banyak banget pertanyaan ke DM aku. Tahu kalau ke DM kamu gimana, Win? Banyak Rame ya, banyak rame pertanyaan juga. gini. Kak, bisa nggak sih jalannya itu kan aku turunnya lama, bisa nggak aku ganti lari? Ya. Kak, bisa aku ganti zumba nggak? Ya, iya, Kak, iya, aku sukanya yoga, bisa diganti yoga nggak? Atau apalah. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter gizi aku tidak disarankan untuk olahraga apapun sama sekali. Aku cuma disuruh wajibnya jalan 45 menit, mengatur pola makan, disiplin, no cheating sama sekali. Yang harus dicatat banget itu no tepung, no gula, no santan, dan juga no minyak. Iya. Itu yang wajib dan hampir semua dokter sama Ya, ya. ya. Nah, sebenarnya tuh olahraga tuh gimana sih? Kenapa jalan kaki? Kadang tuh suka gini nih, pasien tuh akhirnya kalau dibanyakin effort olahraga, abis itu jadi gampang lapar, jadi berantakan tuh dietnya. Sedangkan poin utama dari kalau kita ngerapihin berat badan, kontrol dulu aja nih masuknya, Ya. in outnya kan kita pasti kayak misal kalau cash flow tuh ya in outnya harus balance dulu. Karena imbalance salah satu bisa minus, bisa surplus kan. Selama ini yang terjadi jadi menumpuk kan berarti surplus lemaknya. Otomatis kita mesti jaga Apa sih dulu dok, nih surplus? masuknya. Bingung nanti kalau Keuntungan. Oh, Anggap aja kelebihan kalau gitu ya. ya, angkanya kalau lemak itu duit kan berarti lagi kebanyakan duit nih Oke, tubuhnya oke. ya kan. Otomatis kita mesti ngirit-ngiritin juga nih untuk nggak dipakai biar nggak makin banyak yang numpuk gitu. Kayak gitu deh, kalau olahraga tuh lebih ke custom. Kalau tadi jalan kaki karena fungsinya beda, makanya kebanyakan fokus jalan kaki sama makannya dibenerin aja dulu. Mau olahraga nanti 2-3 bulan atau 5 bulan nanti evaluasi lagi dokternya. Betulnya apa? Apakah ototnya mungkin mesti harus dikencengin atau ada yang gelambir mesti dihilangin? Nah itu akan ada diskusi lagi untuk masih ditentuin mau apa gitu. Mungkin kalau goals berat badan udah dapet, Baru mulai shaping body contour ya. jadinya. Oke, jadi sebenarnya ini kita ngobrolin udah dari A sampai Z. Ya. Kita nanti kalau misalkan ada waktu lagi kita ngobrol lagi ya. Kalau Betul. memang ternyata tayangan kita hari ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk yang lain, nanti kita coba Kita adjustment bikin lagi. Pokoknya kalau buat yang berjuang untuk hidup lebih sehat, yang pasti kalian nggak boleh nyerah di tengah jalan. Yang konsisten dan disiplin itu adalah kunci yang utama. Size loss, not weight loss. Karena Iya. kalau fokus udah weight loss, nanti kas masuk fase stuck momennya nyerah. Jadi karena ini tuh namanya makan tuh
investasi jangka panjang sebenarnya. Jadi fokus utamanya, goalsnya udah gitu jangan sering nimbang boleh, nggak apa-apa, tapi pas Boleh. stuck moment, nah itu bete tuh. Jadi Iya. aku biasanya pesen ke pasien, biarlah timbangan urusanmu size loss aja. Ada fase di mana stuck moment. Iya. Apa itu Stuck moment itu kayak Wita nih turun dari 155 Terjun, tiba-tiba kilo ke stuck 95, terus. 150 kilo ke 95, stuck sekarang di 95 terus ya. Nah kadang tuh jadi tuh udah nyerah, terus jadi nggak mau diet lagi. Nah itu yang bahaya, makanya ini jangka panjang, habitnya harus dirubah. Jadi mau stuck momen berapa lama, hajar aja, nanti akan turun terus. Nah kalau dari aku, buat kalian please jangan banyak alasan. Konsistensi itu sangat penting. Disiplin itu sangat penting, dibutuhkan mental baja di dalam hati. Dan aku tahu banget, semua wanita di Indonesia itu mentalnya baja. Iya. Jadi aku yakin kalau aku bisa ngejalanin, Wita bisa ngejalanin, kalian juga pasti bisa ngejalanin. Minimal itu 2 bulan kalian jalanin. Kenapa 2 bulan? Karena badan kita, organ kita, sel kita semuanya melakukan penyesuaian dalam 2 Adaptasi, bulan. ya. Ketika kalian udah goals dapat 2 bulan, untuk dia naik berat badan lagi itu bisa, tapi nggak sesignifikan yang Ya. benar-benar kayak dulu Wow. gitu. Ketika kita udah turun dalam 2 bulan, turun 12 kilo, berarti kemungkinan kenaikan berat badannya adalah sekitar 30% dari penurunan. Dari 12 kilo, misalkan, bilanglah 10 kilo. 10 kilo kenaikan paling tinggi itu adalah 30%, dan itu bisa dalam jangka waktu 1-2 tahun. Pas. Bener ya dok ya? Betul. Oke, kalau gitu kita pamit. Thank you banget. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, thank you Wita. Terima kasih, Thank you Dokter ya. Yusri. Kapungkan. Kapungkan. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan tayangan kita hari ini bermanfaat. Intinya kita saling berbagi, saling nyemangatin, dan harus semangat dalam diri sendiri. Bye. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.